Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini semoga Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah, kita bisa rasakan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema yang saya angkat kali ini adalah tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Yang perlu kita pahami bersama di awal di sini adalah kata ukhuwah. Apa arti ukhuwah? Ukhuwah, asal kata yang sama kalau kita sering dengar dengan seperti akhi, ukhti, ikhwan, akhwat. Itu adalah asal kata yang sama dari ukhuwah juga. Persaudaraan Islamiyah, umat Islam. Persaudaraan umat Islam. Dan ini penting kita jaga. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Bagaimana menjaga satu bingkai ukhuwah Islamiyah ini sehingga kita bisa merasakan betapa damainya, betapa indahnya kasih sayang, dan betapa berpengaruhnya Islam ini untuk kedamaian dunia. Ikhwani wa akhwati rahimahullah. Ada satu hadis yang perlu disampaikan di sini. Di dalam hadis riwayat Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'minina lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'ahu. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya seorang mukmin untuk kepada mukmin yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, dan beliau mengenyam tangannya seperti ini. Nah, bagaimana kita ilustrasikan sebuah bangunan yang kokoh, pastilah memiliki pondasi yang kokoh, dengan tembok-tembok juga yang kokoh, yang satu sama lain saling berkaitan. Di saat satu pondasi lemah, akan mempengaruhi pondasi-pondasi lain yang tadinya kuat bisa menjadi lemah. Seperti itulah gambarannya bagaimana ukhuwah Islamiyah ini kalau sudah kokoh, seperti halnya bangunan yang kokoh. Tapi kalau bangunannya rapuh, berarti ada persaudaraan-persaudaraan yang tidak bisa terjalin, yang tidak terjaga dengan baik. Ada satu hadis lagi dari riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad yashtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Apa artinya? Mathalul muslim masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan seorang muslim di dalam hal mengasihi, menyayangi, mencintai, seperti halnya satu anggota tubuh yang diantara di saat salah satu dari anggota tubuh itu tersakiti, maka yang lain akan terasa, yang lain akan terjaga sehingga tidak bisa tidur dan merasa sakitnya. Begitulah seorang muslim, begitulah ukhuwah Islamiyah yang harus kita jaga. Ikhwani wa akhwati fillah. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini perlu sesuatu yang perlu kita perhatikan, beberapa hal. Yang pertama, sahrus sadr, lapang dada. Lapang dadalah kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara umat muslim kita, untuk tidak saling membenci, saling mendengki. Kalau sudah kita rasakan seperti itu, rasanya dunia akan menjadi sempit. Karena kita menyempitkan diri sendiri, tidak melapangkan dada kita sehingga kita terus menyebarkan kasih sayang. Mungkin bisa jadi suatu saat kita teraniaya sehingga kita
tumbuh rasa benci kita kepada seseorang. Padahal kalau kita sadari orang-orang yang menanya ini bisa jadi kiriman Allah untuk kita belajar bagaimana kita menata hati. Ya, makanya selalu perlu kita bacakan satu doa yang perlu kita baca, sehingga kita bisa menaungi doa kita untuk kebaikan seluruh umat Islam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Ghil, apa itu ghil? Kebencian. Jangan sampai kita membenci sesama umat Islam. Kita bisa menengok, bisa kita pilah dan pilih antara maksiat dan pelaku maksiat. Kita boleh benci, bencilah kepada maksiatan itu, tapi tidak kepada pelaku maksiat. Kita boleh benci pada kemungkaran, tapi tidak benci kepada pelaku kemungkaran. Bisa jadi pelaku kemungkaran ini, bisa jadi pelaku maksiat ini di akhir hayatnya malah lebih mulia ketimbang kita yang menggunjing, mendengki orang-orang yang bermaksiat itu. Ikhwani wa akhwati fillah, Sahrus Sadar, mari kita sama-sama. Memang ini sulit, begitu banyak godaan-godaan hati yang membuat kita semakin mendengki. Maka dari itu kita asah terus, semoga bulan suci ini menjadi fasilitas kita untuk mensucikan hati kita, dijauhkan dari rasa iri, dijauhkan dari rasa dengki. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Yang kedua, ta'aruf. Mari kita kenal. Mari kita kenal, mari kita saling mengenal. Dengan mengenal kita akan memahami, tafahum. Jangan pernah kita meminta untuk dipahami, tapi kitalah yang berusaha untuk memahami, bukan kita meminta untuk dipahami. Setelah sudah saling memahami, maka kalian akan bisa merasakan bagaimana hubungan baik itu akan terjalin, sehingga tumbuhlah rasa-rasa ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling menolong. Setelah saling menolong ini akan tumbuh bagaimana kita bisa merasakan pertolongan saudara kita, atau mungkin kita ditakdirkan sebagai penolong untuk saudara kita, atau bisa jadi Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang ditolong oleh saudara kita. Betapa indahnya saat kita bisa saling menolong dengan tulus. Dan yang selanjutnya ta'awun, selanjutnya takaful, saling menjamin. Saling menjamin. Maaf ya akhi, oke, tidak apa-apa, insya Allah saya akan jaga ini. Oke, nanti saya pastikan bisa seperti ini. Oke, insya Allah bisa kita lakukan ini. Kalaupun ada sesuatu yang nanti kita sampaikan. Itu adalah sebuah sikap-sikap jaminan bagaimana sesama saudara. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir, al-ithar, mendahulukan saudara. Subhanallah, ya Allah, ini yang perlu kita latih juga bersama saudara-saudara. Ikhwani wa akhwati fillah, suatu latihan batin yang perlu kita jaga untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Al-ithar, bagaimana kita mendahulukan saudara kita sendiri ketimbang diri kita. Ini sulit, tapi bisa. Ini sulit tapi bisa. Justru ini kemuliaan tertinggi di saat kita sudah sering melatih diri kita untuk mendahulukan kepentingan saudara kita ketimbang kepentingan kita sendiri. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, semoga dengan pemahaman kita bisa melatih diri mendahulukan saudara kita. Kita adalah bagian dari umat Islam yang berpartisipasi menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Pertama, kita ingat apa? Sahrus Sadar, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, dan al-ithar. Oke, terima kasih. Semoga tausiah singkat ini bisa memberikan pencerahan terutama buat pribadi saya dan untuk kita semua. Kita bangun ukhuwah Islamiyah minimal dalam lingkup yang terkecil di dalam keluarga kita, lingkup yang terluas lagi di dalam tetangga kita, di dalam lingkungan kerja kita. Kita bangun harmonisasi di antara kita, tidak ada saling membenci, saling mencela. Kalaupun ada yang melakukan kesalahan, ingatlah, siapapun yang salah juga itu makhluk Allah. Ya, sama halnya seperti kita yang bisa jadi kita juga suatu saat akan terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti orang yang kita dengki. Terima kasih ya Allah, kita diberikan kesempatan untuk saling mengingat. Akhirul kalam, asa'anallah wa khairul musta'an.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.